Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi kelas pelatihan screening saham swing pendek STS 5 di tanggal 16 Februari hari Minggu, teman-teman ya. Jangan sampai kelewatan karena ini hanya terbatas untuk 10 orang aja. Nah, teman-teman akan dapat rumus-rumus ini ya, atau lihat video di atas untuk lebih detailnya, teman-teman ya. Rumus-rumus Sugiono, Sugiono 2, Sugiono Mini. Nah, ini adalah rumus swing, teman-teman. Kita akan bedah cara saya untuk dapat stock pick saham. Nah, pakai rumus ini teman-teman, kita akan bedah nanti di kelasnya di tanggal 16, teman-teman. Selain teman-teman akan dapat rumus-rumus swing yang bisa dipakai seumur hidup, teman-teman akan dapat bonus ya, cara menghitung harga wajar. Harga wajar BRI adalah 3.835. Nah, kemarin sempat nyentuh di sini ya, guys ya. Jadi, rumus ini sangat penting untuk dikombinasikan dengan metode swing tersebut, teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman pengen tanya-tanya, langsung chat saya aja, kontak ada di deskripsi. Lebih jelasnya lihat video di atas, dan kita lanjut ke videonya, teman-teman. Assalamualaikum, tadi Fajar Daily, dan kali ini kita bahas rekomendasi saham buat besok guys, di tanggal 5 ya. Tanggal 5, hari Rabu, teman-teman. Dan kebetulan kayaknya sih kalau kita lihat jadwal ya, di Februari ini nggak ada libur ya, kecuali Sabtu Minggu guys. Jadi full ya, nggak kayak Januari kemarin yang liburnya banyak, Desember juga liburnya banyak. Nah, ini full guys kayaknya di Februari. Nah, kita lihat hari ini teman-teman, IHSG mantul ya guys ya. Mantul ya, walaupun sempat naik tinggi ya, sampai ke 7.125. Terus mendekati resesi dia sempat turun dalam, terus dia naik lagi. Seperti ini bentuknya teman-teman. Ya, gini guys. Tes. Dan di sini dengan asingnya itu keluar 189 miliar ya, masih keluar si asingnya. Cuman mulai sedikit ya, nggak kayak kemarin teman-teman. Jadi kalau misalnya sih, is oke lah untuk IHSG, harusnya sih nggak bakal turun lagi. Mungkin kedepannya bakal naik lah. Semoga aja ya teman-teman ya untuk IHSG teman-teman. Nah, kebetulan kita hari ini akan bahas 6 saham tentunya teman-teman, dibagi dari 2 part ya. Jangan lupa like, subscribe teman-teman ya. Karena nggak ada IPO jadi sepi guys. Aduh, ini kita kan biasanya kalau channel Fajar Daily itu kalau ada IPO rame ya. Mana orang-orang pada emang kita kan pencetus IPO hunter ya kan. Ini IPO hunter itu pada rame gitu ya. Cuman kalau nggak ada IPO ya kayak gini guys, jadi kayak anyep gitu. Oke, kita lihat teman-teman ya untuk rekomendasi buat besok. Yang pertama kita bahas agro dulu teman-teman ya. Nah, nih BRI Agro nih ya teman-teman, kita lihat ya. BRI Bank Raya ini. Oh, Bank Raya Indonesia ya, sekarang udah ganti nama ya. Nah, kita di sini untuk agro. Nah, agro ini disupport teman-teman, lihat tuh. Nah, kan disupport, kita lihat. Dan ini anak usaha dari BRI ya guys ya. Nah, lihat, kalau dulu namanya BRI Agronia kalau dulu ya. Sekarang jadi Bank Raya ya. Sorry guys ya, nggak update saya. Nah, kita lihat di sini ini adalah anak usaha dari BRI. Yang kalau kita lihat sini teman-teman, masyarakatnya ya atau publiknya itu cuman menguasai sekitaran 13% teman-teman. Jadi bisa dibilang agro ini free float-nya itu kecil ya untuk si agro teman-teman. Nah, agro ini memang saya kasih historis sebentar ya teman-teman, kita ngobrol bentar di sini. Nah, agro ini sempat naik tinggi ya, teman-teman lihat di sini. Sempat naik ke harga 2000-an. Nah, sekarang tinggal 200. Why? Alasannya kenapa? Alasannya adalah di tahun 2020 ke 2021, teman-teman. Di tahun 2021 lah ya. Di tahun 2021, agro ini banyak banget kredit macet, teman-teman. Jadi kan agro ini kan ngutangin ke orang-orang. Kalau yang dulu itu buat pertanian, teman-teman. Namanya BRI Agro itu buat pertanian ya, orang-orang yang pertanian itu petani itu ngutangnya di agro ya, petani kecil, petani gede seperti itu. Nah, itu banyak banget yang nggak bayar. Jadi istilahnya agro itu minjemin duit dan banyak yang nggak balik. Nah, waktu itu tetap ditulis ya di equity, namanya itu piutang kayak gitu guys kan, ini ngutangin. Nah, ternyata di tahun 2021 banyak banget yang nggak bayar. Terus BRI Agro itu memutuskan untuk pemutihan. Nah, itulah awal kehancuran agro guys. Kita lihat di sini untuk equity-nya di tahun 2020 teman-teman, si agro ini dari 4.200, ini equity modal dia, langsung turun separuh guys. Luar biasa guys ya. Nah, ini menguap, duitnya hilang ya, karena ya wis dilunasin gitu ya, wis hilang kayak gitu guys. Nah, itulah yang menyebabkan BRI Agro ini turun dan nggak naik-naik teman-teman. Nah, terus ini harusnya mulai membaik ya. Kita lihat di sini equity-nya teman-teman. Nah, terus naik ya. Terus naik lagi untuk sampai saat ini, terus naik equity-nya. Jadi harusnya mulai membaik, tapi sahamnya belum ngikut naik, guys.
Nggak tahu nih kenapa guys teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya sih agro di harga yang sekarang tuh udah oke banget lah. Nah di sini ada LG yang masuk guys di 212 ya. Kita lihat dari tanggal 1 teman-teman. Nah di sini ada OD. Nah OD ini invest di BRI Agro itu banyak banget ya di agro. Itu dia AVG-nya di 220 lebih ya. Nah semoga aja segera naik dan kita tunggu aja guys. Biasanya ini ngikut BRI ya. Kalau BRI-nya naik tinggi, kemungkinan dia juga akan naik ya. Mungkin pertanyaannya BRI naik tinggi itu kapan? BRI naik tinggi adalah saat dia mau bagi dividen. Mungkin bentar lagi teman-teman. Dan target agro ya mungkin bisa kesini lagi lah 200. Ya 2,5 lah ya. Guys ya untuk si BRI Agro. Oke teman-teman agro, cicil dulu guys. Ini anak usaha BRI loh. Ya bukan kaleng-kaleng loh. Bisa ambil 212 atau TP-nya maybe di sekitaran ya. Mungkin kalau sabar bisa sampai ke 230 sampai 250 lah. Mungkin sampai BRI itu bagi dividen. Kapan BRI udah bagi dividen teman-teman? BRI bagi dividen itu ini ya. Di bulan 18 Maret. Ya sebulanan lagi lah BRI bagi dividen ya guys ya. Nah semoga aja nanti agro juga ikut naik. Karena BRI juga harusnya sih naik karena dividennya naik kayak gitu guys ya. Oke ya guys, itu untuk agro. Nah kita lihat saham yang berikutnya. Saham dari Arko. Wow beda. Jangan salah ya, tadi agro ini Arko. Nah kalau Arko ini adalah anak usahanya dari grup Astra teman-teman. Ini anak usaha dari United Tractor. Sebenarnya awalnya bukan anak usaha United Tractor ya. Awalnya dia IPO. Nah, IPO is nothing gitu, IPO yang sebenarnya IPO biasa gitu ya, IPO bukan konglomerat gitu, IPO biasa. Nah, di tengah jalan Arko ini diakuisisi oleh United Tractor. Jadi dia sekarang ini Arko ini jadi grup Astra, guys. Nah, itulah yang menyebabkan sahamnya naik terus kayak gitu, guys. Nah, kayak gitu ya. Nah, hari ini mantul nih untuk si Arko. Biasanya kalau rame kayak gini dia akan naik, teman-teman. Kita lihat ya si Arko. Nah ini adalah perusahaan pembangkit listrik tenaga air ya teman-teman. Jadi ini termasuk EBT ya, energi baru terbarukan ya EBT. Ini sih kalau untuk harga sih memang udah agak tinggi teman-teman. Tapi ya teman-teman lihat yang EBT. Kalau EBT yang lain contohnya misalnya apa? Contohnya misalnya brand. Nah samatan dia EBT. Cuman kalau brand kan panas bumi. Nah, PBV-nya udah berapa tuh? Nah, ini kan ya masih oke lah. Untuk si Arko. Nah, ini ada OD teman-teman yang masih benar si Arko. Nah, ini Arko ada XL teman-teman. Ya, XL, NI ya. Kita lihat dari tanggal 1 teman-teman. Oh, ada MG. MG-nya AVG ini 960 ya. Dia masih punya banyak banget barang teman-teman di saham Arko nih. Saya kira besok masih volatil ya. Ramai soalnya hari ini teman-teman. Biasanya Arko ini memang sepi gitu ya. Ini ramai. Bisa lah besok ya. Tapi teman-teman kata Arko bisa ambil di 1000. Untuk TP-nya di sekitaran ya 1030 sampai 1050 dulu lah untuk si Arko besok teman-teman. Semoga marketnya hijau lagi. Oke lanjut saham yang berikutnya teman-teman. Yaitu saham dari BRPT ya. Oh Pak PP guys ya. Nah ini adalah induk dari grup PP guys. Yaitu Barito Pacific teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini BRPT ya udah di harga yang menarik lah. Nah, kita lihat di sini BRPT ini memang sideways, guys. Ini sideways dari tahun 2019 ya. Kayak gini aja, sideways gitu. Jadi kalau sideways kayak gini ya enak aja gitu buat kita swing atau trading gitu. Misalnya kita kan udah tahu nih BRPT ini sering banget bentuk yang seperti ini kayak gitu. Nah, makanya teman-teman kalau misalnya mau dapat informasi tentang seperti ini rumus-rumus saham yang di lembah, teman-teman bisa ngikutin kelas nanti tanggal 16 ya guys ya. Nanti kita akan jelasin semua di sini teman-teman. Dan kita lihat di sini untuk BRPT teman-teman. Lihat aja ya historisnya. Dia sering bentuk pucuk-pucuk ya. Nih gunung kayak gitu guys. Gitu ya. Jadi ini buat pelajaran teman-teman. Suatu saat lagi di masa yang akan datang misalnya BRPT bentuk candle seperti ini tiba-tiba naik tinggi ya jangan FOMO. Ya. Karena historisnya gitu setelah dia bikin lancip gini dia turun. Lancip turun, dia naik lancip turun kayak gitu terus aja guys. Nah, kalau sekarang sih nggak lancip dong, ini lagi di bawah dong. Nah, kalau besok nanti lancip ya jangan dibeli kayak gitu guys ya bahasanya ya. Kita harus pahami lah pola dari setiap saham kayak gitu. Nah, kalau ini menarik untuk si BRPT teman-teman. Kita lihat tuh ada LG ya.
Dia closingnya di 925 teman-teman. Nah untuk BRPT ini valuasi yang paling masuk akal lah kalau dibanding dengan grup PP yang lain teman-teman. Nah teman-teman BRPT bareng LG nih bisa ambil 925. Nah UTP-nya maybe ya mungkin bisa lah ke 960 semoga guys. Ya gini guys. Ya untuk target dari BRPT. Oke kita lanjut part 2 teman-teman ya. Di